Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Febrianti dari jurusan Studi Agama kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi. Yang pertama ada pengertian klasifikasi. Klasifikasi atau penggolongan adalah proses mengumpulkan atau mensistemasikan berbagai hal sehingga dapat membentuk sebuah kelas atau kelompok. Dalam klasifikasi, benda-benda individual dikelompokkan menurut ciri khasnya yang berlaku umum, yang secara bersama-sama membentuk sebuah kelas atau kelompok. Yang kedua, ada pembagian klasifikasi. Yang pertama, ada pembagian fisik. Pembagian fisik ialah pembagian dengan cara mengurai suatu hal objek ke dalam unsur-unsurnya. Contohnya, tubuh manusia dapat dibagi-bagi ke dalam bagian-bagian kaki, tangan, kepala, perut, dan sebagainya. Yang kedua ada pembagian logis. Pembagian logis ialah pembagian suatu konsep ke dalam subkonsep-konsep. Yang terakhir ada pembagian metafisik. Pembagian metafisik adalah pembagian suatu objek ke dalam kualitas pembentuknya. Contohnya, manusia adalah substansi rasional yang berperasaan, hidup mempunyai susunan kodrat, sifat kodrat, serta kedudukan kodrat. Materi yang ketiga ada penggolongan klasifikasi. Penggolongan klasifikasi yang pertama itu ada penggolongan kodrat atau alam, atau penggolongan natural yang didasarkan pada pemahaman kita. Contohnya, kita dapat mengkategorikan mawar, kenangan, dan pacar ke dalam kategori bunga. Terus yang kedua ada penggolongan buatan atau penggolongan artifisial yang didasarkan pada satu sifat karena penggolongan dilakukan dengan tujuan tertentu disebut buatan. Contohnya dari penggolongan ini penyusunan buku, skripsi, tesis, dan disertasi dalam perpustakaan dan penyusunan kata dalam kamus. Terus yang terakhir ada jenis klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan kelasnya, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama klasifikasi alamiah. Klasifikasi ini dibuat atau didasarkan pada karakteristik dasar. Yang kedua ada klasifikasi yang dibuat seperti katalog. Klasifikasi ini dibuat untuk membuat hal-hal lebih mudah atau bermanfaat bagi seseorang. Terus yang kedua ada klasifikasi berdasarkan jumlah. Ini juga sama dibagi menjadi dua. Yang pertama ada klasifikasi sederhana atau umum yang hanya memiliki dua cabang, dan yang paling sederhana misalnya orang-orang sesuai dengan jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan. Terus yang kedua ada klasifikasi kompleks. Jika subkelasnya lebih dari dua, klasifikasi ini dapat digunakan. Misalnya transportasi dapat dilakukan melalui udara, darat, dan laut. Terus materi yang ketiga ada manfaat klasifikasi. Adapun tiga manfaat klasifikasi, yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran bahwa fenomena memiliki banyak variabel. Yang kedua, memungkinkan otak untuk memahami hubungan antara benda-benda. Terus yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang struktur fisik dan artifisial benda. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.